Selamat pagi para dosen, pada kesempatan kali ini saya Evelyn dan 4 orang teman saya yaitu Ririn, Daniel, Catherine, dan Krista akan mempresentasikan rancangan produk tugas besar kami yaitu Portable Hand Grip. Oke, yang pertama akan dibahas mengenai latar belakang dan identifikasi masalah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bus itu merupakan kendaraan yang sangat umum dijumpai. Berdasarkan data yang didapatkan dari bps.go.id, diketahui bahwa sejak tahun 2015 hingga 2019, kenaikan jumlah bus itu berkisar di angka 4,22%. Angka tersebut memang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan kendaraan roda 2. Namun pertambahan jumlah bus tersebut dirasa membawa dampak yang signifikan karena kapasitas bus sendiri mampu menampung kurang lebih 10 kali kapasitas kendaraan bermotor roda 2. Nah, kemudian berdasarkan penelitian lanjutan menggunakan survei yang dilakukan kepada 40 orang responden, diketahui bahwa hand grip yang ada masih dirasa kurang nyaman bagi pengguna, dan keluhan utamanya sendiri adalah ketinggian dan dimensi yang tidak sesuai, material yang tidak nyaman untuk digenggam, dan adanya rasa tidak nyaman atau risih untuk menyentuh fasilitas umum, terutama di era pandemi. Lalu berdasarkan identifikasi tersebut ditariklah 2 buah rumusan masalah, yaitu yang pertama apa penyebabnya ketidaknyamanan hand grip pada bus transportasi umum, dan yang kedua adalah bagaimana cara meningkatkan kenyamanan hand grip pada bus transportasi umum. Selanjutnya akan dibahas mengenai deskripsi dari produk yang akan dirancang. Jadi portable hand grip ini nantinya akan dirancang dengan mekanisme pemasangan yang adjustable sehingga dapat digunakan dengan nyaman oleh seluruh pengguna. Produk ini juga akan memiliki mekanisme pemasangan yang kuat tetapi juga mudah. Yang terakhir, dimensi dari grip akan disesuaikan dengan ukuran tangan pengguna dan dirancang menggunakan material yang nyaman dan anti-slip. Berikut merupakan prinsip ergonomi yang digunakan dalam merancang portable hand grip. Pertama yaitu comfortable. Dengan panjang tali adjustable dan lebar pegangan yang disesuaikan dengan antropometri pengguna, maka rasa nyaman dapat dirasakan oleh pengguna. Dua yaitu aman. Pengguna dapat merasa aman karena material yang digunakan tidak slip dan pengait yang digunakan juga kuat dan kencang. Selain itu, pengguna dapat merasa aman dengan memiliki hand grip pribadi ini sehingga tidak perlu menyentuh objek di fasilitas umum selama pandemi. Tiga yaitu usable dan user-friendly. Mekanisme pengait dibuat mudah dikaitkan dan dilepaskan dari tiang bus, serta mudah dan praktis dibawa bepergian. Yang terakhir atau yang keempat yaitu low price. Material berkualitas yang digunakan murah sehingga dapat dijual dengan harga yang murah pula. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai flowchart metodologi penelitian perancang portable hand grip. Dimulai dari peneliti yang melakukan studi literatur mengenai hal yang terkait dengan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian berupa survei yang dilakukan terhadap 40 orang responden. Penelitian lanjutan tersebut dilakukan supaya peneliti dapat mendapat gambaran jelas mengenai masalah yang terjadi. Studi literatur dan survei tersebut kemudian menjadi input untuk melakukan identifikasi dan rumusan masalah. Kemudian perancangan produk dilakukan menggunakan metode user-centric design yang terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu ideasi konsep dan validasi. Jika dalam proses validasi rancangan belum menjalankan fungsinya atau memenuhi kebutuhan pengguna, maka dilakukan refinement atau perbaikan dari rancangan tersebut. Jika rancangannya sudah dirasa dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna, maka proses perancangan produk nyatakan telah selesai dilakukan. Setelah mengetahui metodologi penelitian yang digunakan, maka dilanjutkan dengan pembuatan prototipe atau perwarupa dari portable hand grip. Terdapat beberapa bahan dan alat yang digunakan di dalam pembuatan prototipe. Untuk alat hanya menggunakan alat potong berupa cutter, gunting, ataupun pisau. Sedangkan untuk bahan memerlukan 6 buah, yaitu double-sided fork leather yang memiliki ketebalan 2,5 mm. Lalu terdapat pula press stud dengan diameter 10 mm, penyambung tali, 2 muat nanas dan 2 baut M5x20, hook, dan grip. Untuk legenda dari masing-masing bahan dapat dilihat seperti pada gambar yang ditampilkan pada layar. Pengaturan dari ketinggian tali pada portable hand grip dilakukan melalui 2 buah kancing pada sisi tetap. 2 buah kancing ini akan dikaitkan pada 5 buah level pengaturan. 5 buah level pengaturan bisa didapatkan melalui 6 buah kancing yang dapat diatur ketinggiannya. Kedua kancing pada sisi tetap harus dikaitkan dengan sisi pengaturan dalam rangka memenuhi aspek safety dari keergonomisan produk agar kuat saat dikaitkan kepada tiang di dalam bus. Selain itu, terdapat pula interval antar titik kancing sebesar 3 cm. Hal ini akan berdampak pada pemanjangan 1,5 cm dari portable hand grip karena terdapat 1,5 cm untuk panjang dari tali kanan dan 1,5 cm untuk panjang pada tali kiri. Prototipe dari portable hand grip telah dirancang seergonomis mungkin dengan melihat ukuran dari batas minimum usia
yang didapatkan dari usia siswa SMA yaitu berkisar antara 15 hingga 16 tahun. Namun pada data antropometri Indonesia hanya tersedia dari usia 16 tahun, sehingga usia 16 tahun digunakan sebagai batas bawah. Lalu selanjutnya untuk batas atas didapatkan berdasarkan data dari survei penumpang yang menggunakan Transjakarta menurut Raharjo dan Arandityo pada tahun 2019. Dengan 48,8% pengguna adalah karyawan swasta dari rentang usia 26 hingga 35 tahun. Namun lagi-lagi karena pada data antropometri Indonesia hanya tersedia pada usia 36 tahun, maka akan digunakan usia 36 tahun sebagai batas atas. Sebagai kesimpulan, usia yang digunakan adalah berkisar antara 16 hingga 36 tahun untuk populasi warga Indonesia. Untuk data yang digunakan adalah P5 dan P95 dari populasi terkait untuk tinggi genggaman tangan ke atas dalam posisi berdiri. Hal ini juga telah diperhitungkan dan telah mencukupi untuk tinggi dari P5 hingga P95 melalui panjang tali maksimum dan panjang tali minimum yang dirancang pada prototipe. Kecukupan ini didapatkan berdasarkan asumsi bahwa tinggi dari tiang horizontal pada bus adalah 2 meter. Dan melalui pengaturan dari tali ini, maka pengguna dapat mengatur sudut dari siku tangan ketika menggunakan portable hand grip, sehingga pengguna dapat merasakan nyaman dan tidak akan merasakan pegal-pegal. Rancangan dari mekanisme pengait sudah dibuat semudah mungkin untuk dikaitkan kepada tiang bus dan dilepaskan dari tiang bus. Kemudian, hook juga dipastikan tidak akan terlepas dari tali, sehingga pengguna tidak perlu khawatir apakah hook akan hilang atau terlepas. Dan terakhir, portable hand grip juga telah dibuat untuk mudah dan praktis dibawa bepergian, karena ukurannya relatif kecil dan dapat dimasukkan ke dalam tas. Maka dari itu, prototipe dari portable hand grip ini dapat dikatakan telah memenuhi aspek kenyamanan, usable, dan user-friendly dari usability criteria. Setelah selesai membuat prototipe fisik, maka selanjutnya akan dilakukan usability testing, di mana terdapat dua tujuan dilakukannya usability testing terhadap produk portable hand grip. Yang pertama, mengetahui kepuasan pengguna, terutama dalam hal kenyamanan saat menggunakan portable hand grip. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat pemahaman pengguna terhadap penggunaan produk portable hand grip. Di mana untuk menilai dua tujuan tersebut terdapat beberapa kriteria dan indikator, yaitu effectiveness, efficiency, satisfaction, dan juga usefulness. Di mana sebelum melakukan usability testing diperlukan juga beberapa persiapan, mulai dari penyusunan tas skenario agar para partisipan dapat memahami apa yang harus dilakukan. Yang kedua, menyeting tempat, di mana terdapat dua tempat yang dilakukan, yaitu mobil dan juga salah satu rumah dari perancang, dan juga melakukan rekrutmen partisipan, di mana terdiri dari 11 orang. Berikut merupakan hasil usability testing untuk ketiga tas yang telah dilakukan oleh seluruh responden, di mana tabel penilaian usability testing ini dinilai untuk indikator efisiensi dan juga effectiveness. Pada tas pertama, terdapat penilaian sebenarnya 100% responden berhasil melaksanakannya, tas kedua 80%, dan tas ketiga 83,3%, sehingga diperoleh rata-rata sebesar 87,7%, yang berarti dapat dikatakan usability testing terhadap produk portable hand grip ini dapat dikatakan sudah cukup baik. Berikut merupakan contoh pelaksanaan usability testing yang dilakukan oleh tim peneliti. Berurutan dari sebelah kiri menunjukkan task list pertama, yaitu pemasangan portable hand grip. Kemudian yang kedua menunjukkan task list ketiga, yaitu pelepasan portable hand grip. Dan dua video di kanan menunjukkan penggunaan portable hand grip di dalam lingkungan mobil. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang pertama, hal yang menyebabkan ketidaknyamanan pada penggunaan hand grip bus transportasi umum yaitu ketinggiannya tidak sesuai dengan tinggi genggaman tangan pengguna, material kurang nyaman untuk digenggam karena licin ketika dipegang, serta munculnya rasa tidak nyaman dan aman untuk menyentuh fasilitas umum terutama di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan hand grip pada bus transportasi yaitu membuat produk hand grip dengan menggunakan mekanisme pengaturan panjang pada tali dan kancing agar ketinggian dari hand grip dapat diatur sesuai dengan kenyamanan pengguna serta mampu memberikan kemudahan dalam proses melepas dan memasang portable hand grip. Lalu dapat diberikan yang pertama saat melakukan usability testing sebaiknya dilakukan terhadap partisipan yang sesuai dengan target user. Yang kedua, setelah selesai usability testing sebaiknya tim peneliti mengecek kembali part pada produk prototipe supaya tidak ada yang rusak. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.